Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama was sholihin sababan linuzulir rahmah wa ja'ala jam'ana ila nasri maulidihim wa manaqibihim wasilatan li ubudil barakah wastijabati da'wah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wan nihayah sajaratil asli nuraniyah walam aqil qabdatil rahmaniyah sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-Nabi rahmah al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu li yawmin hadha ila yawmil ba'thi wal mahdah. Amma ba'd, hadratul izza'il ulama wal fudala sadatul masyayikh wal ulama wal ulama azzakumullah yang kami muliakan dan muliakan bersama orang tua guru-guru kita, beliau Romo Kiai Mokhtar Rozali, Bapak Haji Aswi Asbara Sabarlah, Bapak Haji Sultan selaku pengurus Jamiah Salihiyah Kecamatan Cengkareng, para sesepuh IKM Masjid, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tamu undangan, semuanya yang hadir rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Jumat terakhir penghujung bulan Sya'ban, kita dipertemukan oleh Allah dalam tempat yang mulia, salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu masjid, dalam acara yang mulia istighosah mengharap turunnya rahmat, mengharap turunnya pertolongan dari Allah. Semoga kita sekalian yang hadir khususnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diberkahi hidupnya, dan diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalankan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Kepada orang tua kita, keluarga, hamba kaulan yang sudah wafat, terutama almarhum kakak-kakaknya Bapak Kulatok yang juga sangat aktif dalam pelaksanaan acara ini, tapi beliau tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan secara langsung. Saya yakin di alam kubur sana, di alamnya sana, beliau menyaksikan, dan saya yakin beliau sangat bergembira malam hari ini karena apa yang kita lakukan adalah kebaikan, dan Allah balas lipat gandakan pahalanya mengalir bulan pada ini. Orang tua-tua kita yang telah wafat, saudara kita, keluarga besar Jamiah yang tentu malam hari ini tidak bisa hadir, insya Allah malam hari ini mendapatkan kesulitan rahmat dari Allah. Amin. Kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia, semoga Allah jauhkan dari segala macam bahaya balak, baik balak itu muncul dari bumi, turun dari langit, corona, covid, juga balak terpecah belah, pecah belah. Semoga Allah satukan hati bangsa kita, tetap bersikukuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang punya niat jahat untuk keutuhan negara dan bangsa kita, semoga Allah sadarkan. Kalau tidak mau sadar, Allah binasakan. Siapapun yang punya niat untuk pecah belah kesatuan persatuan bangsa kita. Hadirin wal hadirat rahimahullah.
bersabda 300 rahmat yang Allah diturunkan di bumi. Satu rahmat yang Allah yang diturunkan menjadi penyebab dunia ini ada kasih sayang. Ada kasih sayang antara orang tua terhadap anak, ada hormat anak kepada orang tua, ada kasih sayang antara orang tua terhadap anak, juga di kalangan hewan-hewan. Bagaimana seekor macan, babi hutan, semuanya mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Maka kata pepatah, segalak-galaknya harimau kemudian memangsa anaknya. Itu bagian dari satu rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi. Di malam Nisfu Sa'ban kemarin Allah turunkan lebih dari 300 rahmat, sehingga pada malam hari itu semua orang beriman yang tidak mensebutkan Allah diampuni dosanya di malam hari itu, kecuali beberapa golongan, antara lain orang yang syirik, orang yang mempercayai perkebunan, pelaku sihir, orang yang aqul walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang memutuskan silaturahim, para pemabuk, peminum keras yang malam itu tidak taubat, orang yang senantiasa melaksanakan zina, provokator, orang-orang inilah yang di malam susah dan tidak mendapatkan pengampunan kalau tidak mau bertobat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu, sehingga di malam susah dan kemarin sudah mendapatkan ampunan rahmat, dan ini di malam terakhir, malam Jumat terakhir menjelang bulan Ramadan kembali dibersihkan, sehingga menghadapi Ramadan dalam keadaan ringan, dan insya Allah bisa mencapai Lailatul Qadar, dan nanti di Idul Fitri benar-benar ilal aqidin al-faizin al-maqbulin. Golongan orang-orang yang kembali bersih, orang-orang yang al-faizin beruntung karena bertemu Ramadan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Itu antara lain. Jadi kalau di bulan atau hari-hari ini istighfar kepada Allah sangat tepat sekali, karena di detik-detik inilah Allah mulai buka pintu rahmatnya. Di detik-detik akhir bulan Sya'ban, lebih-lebih nanti setelah masuk ke Ramadan. Di bulan Ramadan setiap menit, setiap detik Allah ampuni hambanya. Bahkan kita bergembira saja dengan catatan Ramadan sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Di bulan Ramadan tidur saja nilai ibadah, kalau tidurnya tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. Kalau tidurnya daripada ngobrol yang tidak, kalau tidurnya daripada bermaksiat, maka lebih baik tidur. Kalau tidurnya diniati nanti malam biar terawihnya semangat, nanti malam biar sahurnya tepat dan bisa menjalankan sholatul lail, jelas tidurnya tidak ada. Oleh karena itu, mumpung sebelum Ramadan datang, mari saling sama-sama bermuhasabah. Apakah sudah siap jiwa kita? Apakah sudah kembali kita tahu bagaimana syarat rukun persiapan menghadapi Ramadan? Jangan sampai Ramadan lewat kita tidak dapat apa-apa. Jangan sampai Ramadan lewat kita tidak mencapai apa-apa. Karena puasa adalah ibadah. Ibadah tidak mungkin sah kalau tidak tahu syarat dan rukunnya. Itu yang dinamakan fikih. Setelah tahu syarat dan rukunnya,
supaya mendapatkan pahala. Pertama, sah dan batalnya itu harus tahu. Yang kedua, bagaimana ibadah ini, puasa ini bisa utuh. Maka diceritakan dalam berbagai hadis, puasanya orang awam kayak kelas saya, yang tidak makan, yang tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Nanti puasanya orang-orang khusus, dia tidak berpuasa semuanya. Penciumannya puasa, matanya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Sampai nanti puas, khususnya orang khusus, sampai dengan akal dan perasaannya serta hatinya juga puasa. Sehingga mereka, para beliau ini membayangkan pun tidak. Kalau kita mau membayangkan makanan, membayangkan macam-macam, katakan membayangkan istri, membayangkan suami, itu kan halal. Tapi ketika Ramadan, ketika berpuasa kan tidak boleh. Suami itu halal, istri itu halal, makanan-makanan kita halal, tapi ketika puasa kita tidak boleh begitu. Nah, bagi orang puasa membayangkan pun mereka tidak, karena semuanya berpuasa. Nah, minimal untuk kita ngerti yang membatalkan, kemudian yang kedua ngerti yang menggugurkan pahala puasa. Salah satu di antaranya agar Ramadan kita berhasil, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ketika diskusi dan tidak diampuni oleh Allah, barangkali di antara kita masih ada yang seperti itu. Mumpung sebelum Ramadan, ayo kita sambut. Sehingga dalam tradisi Islam Nusantara, Islam di Indonesia ini, menjelang Ramadan begini biasanya ramai orang berziarah ke makam, betul kan? Antara itu supaya ketika Ramadan kita sudah meminta maaf, menyambung hubungan silaturahmi kepada orang tua kita yang sudah wafat. Nah, kalau masih hidup ya luar biasa. Andaikan karena panjenengan ada di luar kota, mungkin belum tentu bisa langsung pulang. Ya minimal telepon kepada bapak, kepada ayah, ibu, keluarga di sana. Kalau tidak punya kesempatan untuk pulang duluan, Agung nanti mungkin aja sekali. Telepon Pak, Bu, ini mau puasa, saya mohon maaf atas segalanya. Kemudian mohon doanya, mudah-mudahan Ramadan diberi kemampuan oleh Allah menjalankan berbagai ibadah yang ada di dalam. Minimal seperti itu. Kalau sudah wafat, jaraknya jauh, umpamanya teman-teman yang merantau dari Sumatera, dari Jambi, mungkin mau ke sana tak mampu atau waktunya dan sebagainya, ya minimal Karir. Kalau ini lewat, ya besok nggak apa-apa. Ayo sama anak-anak kumpul di rumah, ayo baca sih, baca tahlil. Nah, kenapa Pak? Ada apa? Kita khususkan untuk band di sana. Ini kan Bapak mau ke sana, cuma kesempatannya nggak ada karena waktu kerjanya penuh, atau mungkin macam-macam ya, ada yang bukan transportnya, ongkosnya, macam-macam. Udah kita kumpul aja. Ini malam Ramadan, kemungkinan malam Sabtu atau malam Minggu, malam Ahad. Nanti kita tunggu keputusan sudah isbat. Nah, ayo kita baru baca Yasin sekeluarga tahlil, kita khususkan mbah kita, mbah dari bapak dan mbah dari ibu. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ini kita bisa mudik, bisa ziarah ke sana. Jadi minimalnya seperti itu. Kepada teman-teman yang kebetulan umpamanya, aduh, ini saya di RT ini, di jamaah masjid ini, kok punya rasa yang gak enak terhadap Bapak Fulan, gak enak terhadap Pak Mukhtar Rozali. Nah, ngomong sebelum Ramadan, ayo kita silaturahmi. Pak Kiai, saya sempat suruh sama jenengan begini. Nah, enak kan? Nah, beliau, oh itu salah paham. Kirain Pak Kiai kemarin itu lewat rumah saya, ketemu saya gak nyapa, kirain sombong. Ternyata Pak Kiai sedang konsentrasi, jadi gak tengok-tengok. Nah, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang kok
sombong atau gimana? Ternyata beliau sedang memikirkan apa, konsentrasinya sedang tidak fokus, dan seterusnya. Sebelum Ramadan, ayo nggak apa-apa. Nah, ini salah satu cara untuk mengetuk pintu langit. Karena kita berdoa seperti apapun, istighfar seperti apapun, kalau di antara kita masih ada permusuhan, ada hakul adami, masih saling tuding, masih saling ngomong di belakang, belum ikhlas-ikhlasan, lahir tidak terbuka. Doa itu mudah sekali dijawab dengan tertulah tadi. Maka paling gampang kalau menjelang tidur, kalau ada ingin jadi orang yang kasih Allah, menjelang ada tidur, ada baca selawat, kemudian ada berdoa pakai bahasa daerah nggak apa-apa. Ya Allah, malam ini, detik ini, aku ikhlaskan semua orang yang pernah menyakitiku. Dia minta maaf, saya ikhlaskan. Ya Allah, berikan kemampuan aku untuk meminta maaf kalau ada saudara, teman, keluarga, siapapun yang pernah aku sakiti, sengaja atau tidak sengaja. Jangan sampai ada perasaan tidak enak dalam hati saya. Nah, ketika mau tidur, ikhlaskan itu pintu hati terbuka. Nah, pernah Sayyidah Aisyah diomongi sama Nabi SAW. Waktu itu Nabi mau sholat, dia ngomong sama Dewi Aisyah, ya Aisyah, kamu jangan tidur, kata Nabi, jangan tidur sehingga kamu menunaikan haji. Setelah itu menunaikan haji, menghafalkan Quran. Setelah menghafalkan Quran, kamu mengucapkan salam kepada seluruh para nabi. Yang terakhir meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Habis ngomong begitu, Nabi sholat. Dewi Aisyah kaget. Gimana Nabi? Masa saya waktu itu disuruh hafal semua hal itu? Apa mungkin? Yang kedua, haji kan ada bulannya, tiap saat tidak bisa. Ada ketentuannya. Aisyah bingung, terpakai. Nah, selesai Nabi sholat, Aisyah tanya, gimana ya Rasulullah? Setelah kepanjatan seperti itu bagaimana? Nah, ini namanya tabayun. Dan tabayun begini boleh. Seorang santri tabayun kepada kiai boleh, kepada guru boleh. Pak Kiai, nanti panjatan selama maksudnya bagaimana ya yang tidak maksud itu? Oke, tabayun. Nabi mengatakan, Aisyah, kalau kamu mau tidur, kamu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali. Pahalanya sama dengan berangkat haji. Kalau begitu bagus. Saya harus kabur nanti. Kalau begitu saya kabur aja wajib. Gak usah haji juga demikian. Haji tetap wajib untuk seluruh kaum muslimin muslimat yang diberi kemampuan untuk menunaikan, entah itu kemampuan ongkosnya dan sebagainya, tetap kewajiban. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Tapi kalau keinginan haji harus ada. Nah, kita nggak tahu bisa berangkat tapi usaha Allah. Kalau tahu mamanya kita punya mantunya kaya, udah nggak usah tunggu 30 tahun ya. Bapak ibu saya akadkan kata menantunya. Berapa sekarang gaji Polda, gaji kos berapa? 200 sudah, 200 sudah. Dan bahkan tidak tahu semua. Atau yang belum nikah punya mertua yang sayang, tidak tahu juga. Itu macam-macam, sabarnya itu macam-macam. Nah, maka jangan putus asa, minta bisa haji Jubair, bisa ziarah ke Mekah. Itu salah satu yang harus ditanamkan setiap orang Islam ingin menunaikan haji. Nah, pahala ibadah haji bisa kita dapatkan selain itu. Kalau kita baca Subhanallah walhamdulillah wa
surat Al-Ikhlas kita katakan pahalanya sama dengan baca Al-Quran satu khatam. Yang ketiga, menyampaikan salam kepada seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Gimana itu? Ternyata cukup baca Assalatu wassalamu ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. 3 kali. Itu sholawat kepada Nabi juga seluruh para nabi. Nah, yang keempat, meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin, orang tua dan kaum muslimin. Ya cukup baca Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. 3 kali. Nah ini kan ringan sekali. Gak ada 2 menit diamalkan. Syukur-syukur tidurnya dalam keadaan wudu. Nah, bukan wudu terus itu bukan ya. Wudu selesai baru tidur. Kalau tidurnya di tempat wudu namanya pingsan, kotor namanya. Wudu kemudian tidurnya pakai adab, tetap menutupi aurat dan seterusnya. Kecuali sedang melakukan langkah hadiniah. Kalau pasangan suami istri, apalagi kalau sendirian kayak Kang Dori itu kalau punya suami punya istri, tapi di sini istrinya ada Kang Dori ya. Istrinya kan di Tegal sana, jadi di sini jomblo lagi beliau. Nah itu bisa dipakaikan. Nah, tidur dalam keadaan suci, pakaiannya suci, kemudian baca tadi syukur-syukur, baca selawat saat tidurnya. Insya Allah berpotensi ketemu mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting tadi ketika baca Allahumma firli wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin ke al-ahim bapak, tanamkan dalam hati, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Malam ini sebelum aku tidur, ya Allah, aku ridho ikhlas semua kaum muslimin, semua orang Islam yang pernah punya salah kepadaku, pernah menyalahi aku ridho ikhlas dunia akhirat. Minta maaf atau tidak maaf. Dan mohon ya Allah, kalau saya punya salah sengaja Engkau maafkan itu. Jadi tidur ini kita sudah tidak membawa dendam sedikitpun kepada seluruh kaum muslimin. Berarti kalau ada orang utang kepada saya di ikhlasan, bukan orang itu demikian, umpamanya kalau urusan bisnis, terus utang saya di ikhlasan, ya nggak demikian. Tidak harus seperti itu. Urusan utang piutang ya beda lagi. Maksudnya utang piutang kan muamalah. Ya, kalau ada orang salah dan sebagainya. Jadi ketika kita hidup sudah nggak bawa beban, macam-macam. Ini salah satu untuk menurunkan rahmat Allah. Salah satu menurunkan rahmat Allah. Mengetuk itu langit salah satunya itu. Insya Allah kalau kita sekeluarga seperti itu, rumah itu yang luar biasa. Ya, termasuk nanti ya, sholawat. Kenapa dalam sholat kita di dalam tahiyat kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dulu Fatihah. Di Fatihah kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Kalau dibalik, na'budu iyyaka, na'budu kami menyembah iyyaka kepadamu. Tapi ketika dibalik, iyyaka ini dibuat hanya kepadamu. Kalau hanya kepadamu berarti tidak ada orang, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kami menyembah Allah, bisa juga menyembah yang lain. Betul nggak? Saya korban sama Pak Ki Mokhtar Ghazali.
Iyaka hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah. Nah, surat Fatihah ini dari awal alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim ya, terus ila akhiri, ini menunjuk kalau mau minta sama Allah ya puji dulu Allah. Nah, ini kunci membuka. Maka dalam setiap doa pasti alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Ini kunci dulu. Setelah puji Allah, ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Al-Fatihah dijelaskan Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Satu. Kedua, ketika baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sampai dikatakan kullu amrin ribarin la yibda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar. Semua perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar, kayak apa? Maka perkara itu cacat. Ya baik. Ya kalau masuk ke toilet mau diambil dan nggak usah baca bismillah. Karena tempatnya tidak layak untuk baca bismillah. Betul jalan layak. Apa maknanya? 99 asma Allah, ada al-muttaqin, ada al-jabbar, ada macam-macam yang keras-keras banyak. Tapi Allah lebih ingin dikenal sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lebih ingin dikenal itu. Maka kenalkan Tuhan, kenalkan Allah kepada keluarga kita, terutama anak kita, Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan ceritakan Maha Penyayang, Maha Penjaga, jangan. Kenalkan Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Paham itu? Ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman. Nah, setelah puji-puji kepada Allah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu mutakallim al-ghaib. Kata Kiai Mukhtar, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Padahal Anda sholat sendirian. Kira-kira kalau sholat sendirian boleh dirubah nggak? Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Oh sendirian kok nyebutnya tetap kami. Apa faedahnya? Kok tetap kami? Almarhum Bung Karno presiden kita, ketika beliau membaca teks proklamasinya, baca beliau sendirian kan? Membaca kitab ini, makanya baca tulis sendirian kan? Gimana beliau ucapannya? Kami, bangsa Indonesia. Artinya apa? Beliau sendirian tapi mewakili bangsa Indonesia. Berat. Jadi bobot ucapan itu berat. Beliau tidak cuma ucapan aku, Bung Karno, kami bangsa Indonesia. Kan gitu kan? Nah, sama juga ketika kita sholat, iyyaka na'budu hanya kepada Allah kami. Berarti Anda menyertakan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum, supaya apa? Lebih didengar oleh Tuhan. Supaya lebih didengar. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa sendirian Pak. Kalau ingin doa kita ini didengar lebih cepat didengar oleh Tuhan, doakan juga orang lain. Ya. Nah, contoh ini, panjenengan dari Pasar Minggu, jamaah masjid Husnul Khotimah. Anda datang ke Pak RT, Pak RW, atau Pak Lurah. Anda datang, Pak, saya dengan kami ketiga. Pak Lurah, kami jamaah masjid Husnul Khotimah. Oh, Anda sendirian? Ya, saya mewakili jamaah masjid Husnul Khotimah. Apa buktinya? Ini kami mohon Pak Lurah nanti malam Jumat datang ada acara. Bisa
Dengan Anda kata seperti itu Pak Lurah, kalau hadir ya di tempat saya, asal Pak Waliman, mungkin sama-sama nggak kenal Pak Lurahnya, sama-sama tidak kenal, akan lebih berani itu mewakili masjid Husnul Khotimah, walaupun orangnya kenal. Nah, terus buktinya mewakili ini undangan dari panitia. Pak Lurah kalau ada waktu dimohon untuk bisa hadir memberikan sambutan. Beda kan? Berarti ketika ia anak itu meskipun sendirian ada bagian dari keluarga besar kaum muslimin muslimat sak dunjung. Nah, setelah itu baru proposal wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah nasta'in kami mohon ini teori jangan dibalik. Ya, kalau doanya ingin manjur, butuh dulu, baru nasta'in. Pak Kiai saya datang minta tolong, ada apa ini? Kalau saya bicara di rumah di kampung, mudah-mudahan kena proyek tol. Loh, kenapa kena proyek tol? Karena gantinya ganti untung, bukan ganti rugi. Kalau saya itu diperlakukan, itu kalau dijual nggak laku, ngapain beli di sana? Tapi kalau nggak tahu lewat, jadi naik harganya. Kena ganti untung lagi. Berapa meter? Sekian meter, masya Allah. Nah, berarti kan kita tolong kan? Nanti kalau berhasil Pak Kiai, saya ada 5 hektar itu yang 1 hektar saya berikan kepada pondok pesantrennya Pak Kiai umpamanya, atau kita bagi 5. Yang 1/5 masih anu, 1/5 TPQ, 1/5 masjid, sekolah, saya bagi. Tapi nanti kalau laku, betul nggak? Umum kayak gitu. Umum berarti dibalik dong. Iyyaka nasta'in baru iyyaka na'budu, berarti kebalik ayatnya. Mestinya nggak begitu, datang ke Pak Kiai atau kemana pun ya. Pak Kiai saya datang, ada apa? Saya punya hajat 5 hektar Pak. Berapa nominalnya 5 hektar? Ya kira-kira 50 M lah kalau laku semua. 50 M Pak. Kira-kira perakunya berapa kalau 50 M? Ya, kira-kira berapa? Saya datang bawa uang Pak Kiai. Mau apa? Saya minta tolong didoakan. Ini saya bawa uang untuk infak atau sedekah atau wakaf pondok. Nah, ini baru wakaf, infak, sedekah, ibadah bukan? Ibadah. Iya, karena butuh dulu, baru nasta'in balik. Kenapa doanya nggak lanjut? Ya karena ayatnya dibalik. Nah, butuh dulu, baru nasta'in. Nah, perkara sesudah nanti laku, kemudian dia nazar, dia tasakuran, beda lagi. Alhamdulillah Pak Kiai, berkat doanya Pak Kiai berhasil, saya mau tasakuran, mau wakaf lagi. Dari sekian hektar saya ambil 5%-nya. Nah, kira-kira diambil orang bantuan pondoknya Pak Kiai masih dulu kan? Oh, tinggal sedikit, silakan disempurnakan. Nah, ini sisanya masih banyak, tuh pondok sana masih ada, masih sana, silakan jalan. Oh, ini kan? Ya. Setelah berhasil, kemudian tasakuran. Nah, ini dibalik. Datang ini langsung nasta'in, butuhnya belakangan. Ya, makanya nggak manjur. Yang kedua tadi, ketika nak butuh berarti kan pohon mewakili umat Islam sedunia. Ketika nasta'in juga sama, coba. Kenapa kita minta tolong doa sama Allah kok nggak begitu diijabahi? Kenapa? Coba lihat hubungan kita dengan saudara gimana? Hubungan kita dengan orang tua bagaimana? Hubungan kita dengan orang tua bagaimana? Hubungan kita dengan tetangga bagaimana? Hubungan kita dengan sesama kaum muslimin bagaimana? Itu refleksi. Sebab kalimatnya nasta'in. Berarti kalau Anda tidak seperti itu minimal 5 kali ada bohong kepada Allah. Ketika saya sedang iya dan nasta'in dan diketahui Allah, kami mohon pertolongan, hati saya mau kami seluruh muslimin ya,
kecuali tetangga saya salah. Kenapa? Kenapa kemarin ketika pemilihan RW nggak sama dengan saya? Kemarin ketika pemilihan pilpres nggak sama dengan saya. Kemarin ketika pemilu legislatif nggak sama partainya dengan saya. Ormasnya nggak sama, ini nggak sama. Nah, sehingga semua muslimin ya, kecuali dia, kecuali Fulan. Kenapa Fulan? Sama-sama Pak Guru sate. Karena dia jualan sate di pojok sana. Ini sekarang dagang saya berkurang. Pelanggan saya banyak di sana. Kecuali dia itu punya warteg baru. Gara-gara dia buka warteg, sekarang blok sini sana saya jadi berkurang. Betul nggak seperti itu? Nah, berarti ketika ia kan aku dua nasai tadi, wa iya kan nasai itulah pas. Pas mendoakan seluruh kaum muslimin. Saya punya. Saya punya saudara Muhammadiyah. Saya punya saudara Rifahnya. Saya punya saudara yang lain. Mereka saudara saya sesama kaum muslimin. Sujudnya sama kiblat, Tuhannya sama Allah, sholatnya sama 5 waktu, rukun iman dan Islamnya sama. Gus ini apa? Ormas saya harus lah. Berarti apa sih orang arti? Beliau saudara saya. Beliau yang alasan saudara saya. Sama-sama muslim itu. Nah, kita fastaghfirullah boleh. Saya orang yang bagaimana? Biar menarik di daerah pasar itu. Bagaimana? Banser umpamanya. Bagaimana? Yang rapi. Jangan seragamnya pakainya dipakai. Umpamanya. Ya ini kan saya nggak apa-apa. Kita punya sekolah rumah makin rapi. Saya harus pakai rapi. Nggak apa-apa. Dalam rangka fastaghfirullah bukan bermusuhan. Ketika ketemu dia ada saudara saya sesama umat, kecuali siapapun dia mau merusak agama, mau merusak negara dan bangsa, dia musuh kita. Ya. Wala udwana illa ala dzalimin. Kita tidak punya musuh kecuali orang-orang yang zalim, siapapun dia. Mau muslim, muslimnya mau mau Muhammadiyah, mau apapun, kalau dia zalim, dia musuh kita. Muslim atau siapapun, wala udwana illa ala dzalimin. Kami tidak punya musuh kecuali orang-orang yang zalim. Ini orang kok diajak ngomong susah banget makanya. Zalimnya jelas, bukan persepsi ya. Zalimnya jelas. Ini kok zalim? Zalim itu apa? Zalim itu berbuat aniaya, merusak kita. Sampai seluruh orang kampung mendoakan, ya Allah, kenapa orang tidak cepat mati? Begitu mati, musola adalah yang alhamdulillah sudah kami tunggu-tunggu ya Allah kapan matinya. Karena apa? Zalimnya jelas. Nah kalau begitu boleh tapi musibah. Boleh didoakan. Kenapa orang gara-gara orang satu ini kampung sini miras nggak selesai. Gara-gara satu orang ini oke nggak selesai. Gara-gara satu orang ini korupsi nggak selesai. Gara-gara satu apa? Kerusakannya jelas. Wala udwana illa ala dzalimin. Dia non muslim tapi baik. Nah ini di sini banyak non muslim kan. Dia di pasar, dia baik, dia bertetangga baik. Kalau itu dilukai kata Nabi, man ada dirinya, fakot ada. Barang siapa yang menyakiti non muslim yang hidup damai di tengah-tengah kita, kata Nabi, sama dengan penyakit aku. Sama dengan penyakit Nabi itu. Betapa Islam sangat menjaga itu. Nah, lalu doa kita kok gak mustajab? Kenapa? Apakah hubungan kita sesama saudara sudah baik? Sesama keluarga, tetangga, sesama umat Islam? Kita bersaing boleh. Oh, saya PKB Islam, P3 Islam, PKS Islam, PDI mayoritas Islam, Golkar Islam. Saya bersaing apa? Tapi jangan sampai mempunyai rasa bermusuhan. Ayo ini DKI bagaimana biar maju? PKB punya konsep apa? PDI apa? Ayo jual kepada masyarakat. Sama-sama demi kebaikan DKI,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian nanti ayat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini konsep yang luar biasa. Setelah dari usolli, setelah dari iftitah baca Fatihah, kita sudah ikhtiar semuanya dengan sebaik-baiknya. Di ujung sholat kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa manfaatnya? Kita uluk salam sama Nabi. Kira-kira Nabi jawab kan? Kalau kita tahu salam itu sunnah, yang disalami wajib jawab. Siapa yang mengatakan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi kalau kita salami dari masjid Husnul Khotimah ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabinya sudah wafat, ada di kota Madinah, sekitar 12 jam perjalanan kalau pakai pesawat. Kira-kira dengar gak jam? Dengar apa kira-kira? Apa dalilnya? Sudah wafat di Madinah, Anda dari sini assalamu alayka, betul kan Nabi? Kalau Nabinya tidak betul, berarti perintah itu ngawur. Logika, berarti perintah itu ngawur. Ngapain tidak ada manfaat kalau dibaca? Kenapa dibaca setiap sholat dalam tahiyat? Yang benar siapa? Yang benar Allah. Allah yang perintah. Kalau Allah perintah berarti pasti ada manfaat. Bukan kira-kira, pasti ada manfaatnya. Yang kedua, paketnya domirnya untuk hadir. Alaika. Alaika itu kalau Nabi yang di hadapan kita, jauh di Madinah dan sudah wafat. Berarti kalau Anda baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah dekatkan rohnya Nabi seperti berada pada Nabi. Itu dalilnya. Sehingga oleh para ulama tadi ya, dalam pembacaan maulid, baik itu terjanji sikudurah, tidak, budak, syaratul anam dan lain-lain, ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu dalilnya, sehingga berdiri semua. Kemudian kita pakai pewangian, ada yang pakai bukur, dupa, minyak wangi, ada pakai bak bahkan karena kita merasa bahagia. Insya Allah salam kita ini didengar dan dihadiri oleh rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak hadir, ngapain kita baca itu? Assalamualaikum ayyuhan nabi, ngapain baca itu? Berarti Allah ngawur loh, nggak ada manfaatnya untuk dibaca. Betul. Assalamualaikum, dalil ketika kita baca salam, selawat, ruhnya Nabi dekat seperti berada-ada. Bisa nggak kira-kira? Loh, kalau zaman sekarang gampang jawabannya, apalagi Allah Gus, ini pabrik sambal aja bisa, pabrik Oppo aja bisa, HP. Sekarang kan algoritma kan. Kita telepon saya WA saudara kita yang sekarang sedang umroh, telepon dari sini, langsung bisa berhadapan-hadapan ngomong. Gak ada satu menit aku cantik dalam usaha. Bisa jam berapa sekarang di Mekah? Jam apa kamu? Ini sekarang di sini jam 10 ya, 10:30. Di Mekah berarti 4 jam yang lalu. Oh, sini baru ada maghrib jam 6. Loh, jarak 4 jam selisihnya. Kita bisa ngobrol. Itu apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pengen dekat sama Nabi, selalu didoakan oleh Nabi, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca salat. Jadi judulnya ngomong itu langit. Sama seperti
didoakan oleh Nabi SAW yang paling dekat proposal kita lewat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua hadis ya, ana indama yusolli alayya, aku di sebelahnya orang yang baca selawat kepada Allah SWT. Kalau dalam kitab Syukurullah disebutkan wayat nasilu ruhul musolli, ruhnya orang baca selawat yang hasil nyambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kelak di hari kiamat Nabi mengatakan akrabukum alayya maq'adan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku, kata Nabi, biar kiamat yang paling banyak baca sholat. Nah, kenapa sholat kita dari mulai usolli takbir di akhir ada sholawat? Barangkali ada kurang-kurangnya, kita udah ikhtiar. Barangkali ada salahnya, kita udah, tapi udah ikhtiar ya, bukan yang salah video. Pokoknya saya sholat ikut-ikutan orang masjid, terserah terima. Saya ini sudah ngawur, dia sudah belajar, dia sudah ikhtiar. Nah, sudah selesai semua ikhtiarnya belajar, dia ngaji walaupun saya tobat 50, saya ngaji tetap. Dia sholat saya, nah, tapi udah ikhtiar. Dia datang pakai Mokhtar, datang di Ustaz Al-Nabi, gimana Ustaz saya sholat? Sudah belajar, bukan dia belajar. Setelah belajar, praktek ya, sholatnya. Barangkali ini masih salah juga, masih kurang juga. Di ujung assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Pasti Nabi jawab. Dan jawaban Nabi menjadi sebab sholat kita diterima oleh karena ada bacaan salam kepada Nabi. Istimewanya kembali lagi kepada ukhuwah Islamnya. Setelah assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Setelah kita salam kepada Nabi, pasti Nabi jawab. Nah yang kedua ini, assalamu alaina, salam sejahtera berkah keselamatan semoga senantiasa tercurahkan alaina kepada kita. Siapa kita? Al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Jadi dalam assalamu alaina Anda sudah mendoakan satu dunia, seluruh kaum muslimin satu dunia, apapun mazhabnya, apapun alirannya, apapun negara dan partainya, juga yang sudah wafat. Jadi kita kalau mati tadinya la ilaha illallah, tadinya membawa Islam, mati tetap pada Islam, ada setiap detik didoakan oleh mulutnya kaum muslimin seisi dunia ini yang sedang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, wah Islam. Lu kalau prakteknya tadi lagi-lagi nggak cocok dengan si A, nggak cocok dengan si B, nggak cocok dengan si C, ya nggak cocok boleh, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai putus silaturahmi. Oh saya nggak cocok dengan cara dia ngajar, nggak apa-apa. Oh saya suka sama dia, cuma saya nggak cocok sama beliau dalam perkara apa, nggak cocoknya. Ketika cerita berbangsa dan bernegara, nah ya nggak apa-apa. Nggak cocok saya, ini kok kesannya nggak cinta sama NKRI, saya nggak cocok ini. Gak cocok dengan bab itunya, tidak apa-apa. Tapi jangan memusuhi. Kecuali beliau digerakkan untuk merobohkan negara, perusahaan negara. Nah kalau demikian, ya harus apa-apa. Logikanya bagaimana logikanya? Ini rumah, umpamanya Pak. Ini rumah. Rumah ini milik orang tua saya. Bapak ibu saya ada di rumah ini. Saya punya adik 3 di rumah ini. Belum mandiri. Ibu saya masih sehat. Tiba-tiba umpamanya tiba-tiba bapak saya kena makan orang, disuruh invest, dia kan dimakan orang. Pak, bapak saya mau invest senilai 500 juta. Caranya menggadaikan rumah itu,
umpamanya saya anak, ini benar apa enggak? Saya sendiri, saya tanya kepada. Nah, ternyata kesimpulannya bapak saya adalah bujuk rayu orang, dan ini bodoh amat berbahaya ini. Ini satu-satunya aset keluarga saya kata lain. Bagaimana saja? Boleh kita berikan kepada bapak? Karena keputusan bapak membahayakan keutuhan isi rumah. Kalau ini sampai terganti dan nggak bisa nyaur utang, terus nanti rumah ini dilelang, ibu saya mau kemana? Adik-adik mau kemana? Sementara belum mandiri semua, termasuk bapak sendiri mau kemana? Nah, boleh kita berbeda pendapat, tapi beliau tetap orang tua. Bagaimana caranya supaya rumah ini tidak digantikan? Entah sertifikatnya saya umpetkan atau bagaimana, atau saya cari orang lebih tua untuk melayani beliau. Beliau tetap bapak saya umpamanya, tapi langkahnya membahayakan keputusan isi rumah tangga. Setelah kita tahu bahwa itu betul-betul investasi bodoh, jadi bagaimana kita lakukan? Ada ulama, ulama itu nggak tepat kalau bicara bangsa dan negara, kita nggak cocok itu ya. Tapi ketika dia bicara sah, halal, haram, dia nggak masalah, nggak cocok. Bukan benci, nggak cocok tema itu lebih sama. Bukan benci, ya. Sama seperti yang kata bapak tadi. Itu logika. Negara ini kita tempati bersama. Kita sudah nyaman, alhamdulillah. Ini pengajian begini kan perlu izin. Tinggal kasih tahu sama Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ini kan perlu kasih izin. Kecuali pengajiannya jam 1 ke atas. Saya yakin jam agak pun akan gelisah. Jam 12 baru mulai. Jam angkatan itu sudah sama-sama muslim akan gelisah. Betul enggak? Saat orang istirahat. Nah, nanti Ramadan itu gimana Gus? Ramadan silahkan ada mau ngaji malam puasa habis tarawih sampai subuh nggak masalah. Tapi kalau pakai pengeras suara ya jam 10 maksimal jam 11 dimatikan. Kan gitu. Saya ini kayak kasih terang kalau kamu ngaji sampai subuh nggak apa-apa. Jangan pakai ini. Spekernya ya jam 10 atau 11 dimatikan. Kamu ngaji sendiri juga masalah. Nah, kasihan tetangga. Gak cuma orang muslim, yang muslim juga besok mau kerja, besok mau sahur, jam 11 saat istirahat. Betul enggak? Bukan berarti Quran bagus, kapanpun ini negara Islam. Bahaya nggak begitu. Anda mau sholat silakan di mana pun nggak apa-apa, tapi jangan di jalan raya. Betul nggak? Kalau di jalan raya nggak tepat. Kok ada tempatnya kok? Ada masjid, ada musola, ada macam-macam. Bahwa ini orang ngawur di jalan raya, tolak dia sholat. Dia kalau ketabrak jangan salahnya ketabrak. Saya orang Islam. Saya mau naik kereta ke pesawat, berapa pesawat bayarnya? Oh, ke Lampung misalkan. Berapa ini? 500.000. Terus saya bawa uang datang ke sana. Saya datang ke bandara, gak beli tiket, gak ngecek, gak apa-apa, gak bawa KTP. Pokoknya dalam syariat Islam yang penting bisa bayar sah. Anda praktek begitu, jadi kan apa itu orang? Betul betul. Karena ada aturannya. Nah, beginian kita lakukan berapa jam, saatnya bagaimana, ada ketentuan KTP atau SIM atau apa, daftar dulu. Setelah tadi 1 jam sebelumnya tiketnya dibawa, kemudian boarding dan seterusnya, baru bisa masuk. Nah itu kan ada ketentuannya. Nah, yang urusan seperti itu urusannya pemerintah. Selagi aturan seperti itu tidak bertentangan dengan agama, Anda wajib. Ya, Anda wajib. Nah, dalilnya kan harus kok dalilnya mana? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ulil amri tidak dikasih itu? Karena taat kita kepada ulil amri kaitannya dengan Allah dan Rasul. Sekarang kita pakai sepeda motor, diwajibkan pakai helm, malah teraturan nggak pakai. Melanggar nggak? Ya kan? Ya berarti wajib. Ya, di jalan raya ada lampu merah, hijau dan sebagainya. Lampu lalu lintas. Kita taat dengan itu melanggar aturan nggak? Tidak berarti wajib. Supaya apa? Supaya tertib. Dan sekarang dulu selatan cukup giring, sekarang ada sertifikat.
supaya lebih tertib. Nah, aturan pemerintah yang tidak melanggar agama wajib dia bentuk A. Nah, ini harus mana aturan agama, mana perintah dan seterusnya. Terus sekarang kalau nggak ada lampu merah, terus nggak ada hukuman, kena tilang, supaya aku tidak punya berasa itu lah Pak. Nah, itulah harus paham dan mana yang syariat, mana yang aturan pemerintah. Nah, ini kalau dipahami indah, sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Yang terakhir sebagai penutup, untuk perintah-perintah Allah, aturan Allah, kita harus menanamkan dalam diri kita satu: dunia ini ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Nah, yang paling tahu masalahnya manusia dan dunia ini adalah Allah. Saya mau tanya, saya beli sepeda motor BCX. BCX itu udah ya? Udah ya? Nah, apa ya? Udah. Nah, kalau kita beli di dealer, pasti dikasih buku petunjuk pemakaian, betul? Kalau kita ikuti buku petunjuk itu, BCX kita aman kan? Nah, bagus kan? Anda beli BCX, buku itu ada robek-robek. Ngapain pakai ini? Anda kemudian terawat BCX dengan apa? Dengan buku perawatannya trik ronton. Pas gak kira-kira? Bobol. Nggak tunggu lama, 1 tahun bobol. Ini ganti olinya sesuai dengan trik ronton. Berapa puluh ribu bahkan. Olinya oli standar dia. Triknya pakai apa? Pakai solar. Padahal BCX pakai pertalite. Terus ada isi solar, wassalam. Nggak tunggu lama itu langsung bel. Betul lah Bapak. Sama kita manusia diciptakan Allah di dunia ini, alam dan isinya. Oleh Allah dikasih buku petunjuk namanya Al-Quran. Penjelasannya manusia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang kafir berkata, lu Nabi kok masih makan? Mali atau Rasul? Ya turun atau am? Wa sudah aswaq. Lu Nabi kok masih paksa? Nabi makan minum. Ini orang rekal. Jadi sekarang gini, kalau Nabi ganti malaikat gimana? Ada suatu malaikat gak tidur, gak makan, gak kawin, ya gak mungkin bisa dulu. Maka dikasih nabinya manusia karena kita manusia. Al-Quran bisa diamalkan oleh seorang manusia. Betapa kapan? Ini contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kalau Anda ikut Al-Quran, Anda seperti Muhammad. Sehat di dunia, sehat juga hasanah fil akhirah. Apa yang dilarang oleh Al-Quran? Gak boleh minuman keras dan seterusnya. Yang kedua, kewajibannya apa? Ya sholat, ya puasa dan seterusnya. Kalau itu dijalankan dengan benar, pasti hidup yang hasanah wa fil akhirati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Mudah-mudahan doa kita, selawat kita, zikir kita pada malam hari ini jadi bisa bagian turunnya rahmat. Dan mudah-mudahan kembali lagi saya jelaskan, orang tua, saudara semuanya yang sudah wafat malam hari ini diampuni oleh Allah. Kuburannya dijadikan rontok dan melihat di sini. Dan anak-anak kita kelak dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Dan saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam kita bergaul, berjamiah ada hal-hal yang kurang, itu semua karena kelemahan pribadi kita. Mohon dimaafkan. Demikian